Seringkali orang berpikir bahwa mereka yang diberkati adalah orang yang kaya dan banyak uang. Berkat Tuhan dihubungkan dengan materi, berupa kekayaan atau dengan kedudukan, jabatan, atau status sosial. Demikian juga sebaliknya, kemiskinan, sakit penyakit, kemalangan sering dihubungkan dengan kutukan. Apakah benar demikian? Tahukah Anda bahwa Alkitab menuliskan tentang berkat dan kutuk selalu berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan? Kita bisa mengambil contoh dari kisah Adam dan Hawa. Tuhan memberkati manusia pertama secara langsung saat itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 28. Berkat yang diterima oleh manusia pertama adalah berkat pelipat gandaan keturunan dan kuasa untuk mengelola alam. Di Kejadian 3, kita bisa membaca kisah kejatuhan manusia. Karena ketidaktaatan dan percaya pada perkataan ular, maka Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan Allah mengutuk tanah sehingga manusia harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Yang indah dari kisah ini adalah bahwa bahkan di dalam kesalahan mereka, Tuhan tidak mengutuk Adam dan Hawa. Tuhan hanya mengutuk ular yang menipu Adam dan Hawa. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 15. Namun kepada Adam dan Hawa, Tuhan tidak berkata, terkutuklah engkau. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan secara tidak langsung memberikan janji akan keselamatan melalui datangnya Mesias yang menghancurkan kuasa setan. Selanjutnya, Tuhan mengajarkan secara jelas kepada bangsa Israel bahwa berkat dan kutuk berhubungan secara tegak lurus dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Sehingga apa yang mereka terima adalah hasil dari keputusan mereka. Musa saat itu berkata kepada bangsa Israel seperti ini, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Ulangan 11 ayat 26-28. Sebelum itu, Abraham menjadi teladan ketika Tuhan memberikan berkat istimewa dengan berjanji atas dirinya sendiri. Hal itu karena ketaatan Abraham saat diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Abraham menerima bukan hanya berkat pelipat gandaan atas keturunannya, namun juga janji bahwa Mesias akan datang melalui keturunannya saat Tuhan berkata, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kejadian 22 ayat 18. Kebenaran ini tentu tidak berubah bahwa berkat hanya kita terima saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kutuk akan kita alami saat kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Apakah manusia bisa memberikan berkat dan kutuk? Jawabannya adalah bisa. Alkitab mencatat bagaimana Ishak memberkati Yakub, Kejadian 27 ayat 27-30, dan Yakub memberkati anak-anaknya, Kejadian 47-49. Selain itu, juga Musa memberkati 12 suku Israel, Ulangan 33. Hal serupa dengan kutuk, kita bisa membaca kisah Bileam yang dikenal oleh kemampuannya untuk mengutuk, Bilangan 23-24, atau kisah Elisa mengutuk anak-anak dari Betel karena mengatainya botak, 2 Raja-Raja 2 ayat 23-24. Bahkan Yesus pernah mengutuk pohon ara karena tidak berbuah, Markus 11 ayat 12-26. Namun Alkitab memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk menjaga lidah kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 9-11. Lalu, apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Amsal 26 ayat 2 menyatakan, "Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Allah tidak ingin umatnya mengalami kutukan. Oleh sebab itu, Tuhan menghalangi Bileam mengutuk umat Israel. Selain itu, kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah ditebus oleh kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, sebab ia menanggung kutuk kita. Sebagaimana dituliskan dalam Galatia 3 ayat 13,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Yesus kita telah dibebaskan dari segala kutuk. Kita ada dalam perlindungannya. Anda telah dimerdekakan, dibebaskan dari segala kutuk. Untuk itu, hiduplah melekat dengan Tuhan dan alamilah berkat-berkat-Nya. Jika saat ini Anda membutuhkan dukungan doa dalam menghadapi pergumulan hidup Anda, mari hubungi tim doa kami melalui WhatsApp di nomor 0822 1500 2424 atau telepon di 0811 9914 240. Anda suka dengan video Kata Alkitab ini? Berikan like dan share ke teman Anda ya. Pastikan Anda subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru kami.